Produk-produknya menarik. Saya melihat ada keunikan dan layak untuk dijadikan koleksi oleh masyarakat luas. Ada tas, ada macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, bisnis plan yang menarik, yang layak untuk dibisniskan. Bisnis plan ini yang buat mahasiswa saya, satu tim itu ada 5 orang, 5 mahasiswa, dan sudah diizinkan untuk di-share ke masyarakat sebagai bentuk pengabdian masyarakat perguruan tinggi. Judul dari bisnis plan mahasiswa ini adalah Rotaners, yaitu sebuah kerajinan dari rotan. Saya lihat desain-desainnya yang nanti slide demi slide akan kita share kepada masyarakat, sangat menarik. Ada sebuah tas, ada sebuah sandal, ada sebuah tempat pensil, dan macam-macam produk yang sangat menarik yang terbuat dari rotan. Sahabat muda, setelah dilakukan diskusi dengan mahasiswa, penyajian mahasiswa tentang kerajinan dari rotan ini, ternyata mahasiswa memanfaatkan lingkungan yang memiliki banyak rotan. Rotan bahan baku yang sangat kuat dan ternyata bisa dijadikan banyak produk yang sangat menarik. Mahasiswa saya memberi nama Rotaners, ya, semacam perotan, ya, pengrajin rotan. Sahabat muda, peluang bahan baku yang murah di lingkungannya itu, dia punya ide untuk membuat sebuah industri kerajinan rotan. Produk-produknya menarik. Saya melihat ada keunikan dan layak untuk dijadikan koleksi oleh masyarakat luas. Ada tas, ada macam-macam. Sahabat muda, bisnis rotan ini keunggulannya ada nanti dalam bisnis plan mahasiswa. Di situ ada selalu bisnis kami diberikan analisis SWOT. Keunggulannya apa, kelemahannya apa dibandingkan dengan para pesaing, dibandingkan dengan substitusi atau barang-barang yang lain yang kira-kira akan menjadi pesaing bisnis. Sehingga di dalam mengeksekusi bisnis itu, dia sudah menganalisis internal maupun eksternalnya, sehingga menjadi sebuah rencana bisnis yang visible, rencana bisnis yang layak untuk diterapkan. Sahabat muda, bisnis rotan ini tidak perlu kita bikin pabrik, tidak perlu juga kita membayar tenaga kerja seperti biasanya. Pengrajin-pengrajin di desanya, di kampungnya, di daerahnya itu sangat banyak. Cukup menjual ide bisnis, ide desain yang menarik. Tugasnya mahasiswa ini hanya membuat sebuah desain yang disukai pasar. Semakin banyak dia buat view, semakin banyak dia melihat seperti apa desain yang ada di luar, semakin bagus desain yang dihasilkan. Dia hanya tugasnya membuat sebuah desain yang lebih baik daripada yang lain. Variasi produknya bervariasi daripada yang lain. Sehingga apa? Sehingga produk-produknya menjadi unik, menjadi menarik, lebih baik dari yang lain, dan menjadi layak untuk diterapkan. Tentu biayanya tidak besar. Kenapa? Karena masih mahasiswa. Saya tidak memperkenankan mahasiswa langsung modal besar. Tapi dia harus memulai dari yang kecil. Karena dengan yang kecil itu, kalau sudah mampu mengendalikan, nanti akan membesar sendiri. Cukup dengan mendesain, kemudian dipesan kepada pengrajin, kemudian jual. Resikonya nggak laku, pakai sendiri. Satu tim 5 orang bisa dipakai oleh 5 orang. Kalau desainnya 10, masing-masing 2, kayak belanja saja. Oleh karena itu, bisnis seorang mahasiswa itu harus banyak belajar uji pasar. Silahkan membuat yang terbaik dengan cara melihat apa yang terbaik yang ada. Melalui informasi teknologi, kita bisa mengakses mana yang terbaik, baik di nasional maupun di global. Kemudian silahkan berkarya kreatif, berkarya inovatif agar karyanya menjadi lebih baik. Setelah itu, uji pasar, uji nyali di lingkungan yang kecil terlebih dahulu, di lingkungan mahasiswa terlebih dahulu, di lingkungan universitas, di universitas lain, di teman-teman, di lingkungan yang lain.
baru setelah itu ke lingkungan yang lebih luas. Sahabat muda, cara bisnis dari kecil ini untuk menghindari resiko yang besar, tetapi tetap berorientasi kepada omset yang besar apabila produknya itu diterima sama masyarakat. Desain yang baik akan dipilih oleh masyarakat, apalagi lebih baik dari yang lain. Keliru kalau nggak beli punya kita, kalau lebih baik daripada yang lain, sehingga prospek bisnis ke depan bisa membesar dari yang lingkungan kecil menjadi lingkungan yang lebih luas. Sahabat muda, begitulah cara berbisnis, apalagi khusus bagi pemula UMKM, agar tidak resiko bisnis besar. Dimulai dari yang kecil, tapi juallah ide bisnis yang terbaik. Agar apa? Agar dipilih sama konsumen. Lingkungan yang kecil terbukti, kemudian meluas sampai kepada yang lebih besar. Jangan lupa, mulailah dari yang kecil, kemudian dibesarkan. Setelah mampu mengendalikan di lingkungan yang kecil, baru kita pergi kepada lingkungan pasar yang lebih luas. Sahabat muda, semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.